Apakah ada yang masih belum mengumpulkan tugas? Ada Pak, tadi Nadia tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Tidak tahu juga Pak. Minta tolong sama kalian untuk panggilkan Nadia ke kantor ya. Iya Pak. Nat, dipanggil Pak Ika ke ruangan guru sekarang. Ya Riz, terima kasih. Tugasmu jangan lupa dibawa Nat. Saya tidak bikin tugas, Riz. Ya sudah, kalau begitu cepat ke ruangan guru, sudah ditunggu Pak Ika. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Nadia, silakan duduk. Ya, Pak. Apakah Nadia tahu penyebabnya kenapa dipanggil ke kantor hari ini? Tahu, Pak, karena saya tidak mengerjakan tugas. Oke Nadia, tugas sudah saya berikan dari minggu lalu ya. Dan jika kalian menemukan kesulitan dalam pengerjaan tugas, kita bisa diskusikan di grup WA. Ya, kita bisa diskusikan di sana. Nah, apakah Nadia tahu kapan hari terakhir untuk pengumpulan tugas? Tahu, Pak, hari ini terakhir pengumpulan tugas. Nah, jika Nadia masih belum mengerjakan tugas, apakah Nadia bisa mengumpulkan tugas tepat waktu untuk hari ini? Tidak, Pak, karena saya tidak mengerjakan tugas. Nadia, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan atau kekeliruan ya. Ya, terutama bagi kamu yang masih belum mengumpulkan tugas hingga saat ini. Nah, itu adalah manusiawi menurut saya. Nah, saya juga pernah mengumpulkan atau terlambat mengumpulkan tugas. Jadi hal itu sangat berpengaruh terhadap nilai saya ketika saya masih bersekolah. Nah, di sini saya tidak menginginkan atau tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar dalam kasus ini. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bersama-sama berdiskusi untuk mencari solusi. Bagaimana supaya Nadia tidak telah mengumpulkan tugas lagi. Ya, Pak. Nadia punya alasan mengapa tidak mengerjakan tugas untuk yang dikumpulkan hari ini. Saya sebenarnya sudah mulai mengerjakan tugas dari Bapak, tapi guru mata pelajaran lain juga memberikan banyak tugas pada waktu itu, Pak. Sehingga saya kesulitan mengerjakan semuanya dalam waktu bersamaan, sehingga tugas dari Bapak tidak selesai. Jadi Nadia tidak mengumpulkan tugas karena lumayan banyak tugas dari guru yang lain ya. Jadi guru yang lain memberikan banyak tugas dalam waktu bersamaan. Nah, berarti kalau saya analisa di sini berarti Nadia punya masalah dalam hal manajemen waktu. Jadi bagaimana memanajemen waktu mengerjakan tugas, kemudian juga mengerjakan pekerjaan di rumah dan juga waktu beristirahatnya. Nah, di sini kalau saya perhatikan lagi, Nadia di sekolah, kemudian dan di rumah juga banyak kegiatan. Nah, kira-kira apakah dengan tidak mengatur waktu belajar dan waktu mengerjakan tugas dengan baik, itu sudah termasuk dengan kesepakatan kita di kelas, termasuk dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya. Iya, Pak, seingat saya salah satu dari keyakinan kelas adalah menyelesaikan tugas tepat waktu dengan pengaturan waktu yang baik. Baik, jika Nadia masih ingat ya tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita yang sudah dibuat, nah kemudian langkah-langkah apa yang akan Nadia lakukan supaya nanti ke depannya ketika akan mendapat tugas lagi, ketika mengerjakan, itu bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Saya akan mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas dengan baik dan mengurangi bermain HP dan membuat jadwal pengerjaan tugas. Kapan itu bisa Nadia mulai laksanakan? Mulai hari ini, Pak. Bagus ya, Nadia sudah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam waktu ke depannya ya, terutama dalam hal memanajemen waktu. Nah, saya doakan semoga Nadia dalam waktu ke depan selalu tepat waktu untuk mengumpulkan tugas dan kemudian juga selalu mengikuti keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Terima kasih, Pak. Oke, mengenai tugas yang masih belum diselesaikan oleh Nadia ya, nanti saya beri waktu sampai besok pagi untuk mengumpulkan. Jadi malam ini silahkan Nadia selesaikan dulu ya. Nah, kemudian silahkan Nadia kembali menuju ke kelas dan melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Iya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahfuzah, kelas 10 DKP 2, asal sekolah SMKN 1 Palakapuas. Yang saya rasakan tentang segitiga restitusi adalah melalui tindakan restitusi, saya dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang saya lakukan secara terbuka dan sukarela, sehingga setelah proses restitusi tertanam pesan rasa nyaman dalam diri saya dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.